siang pemirsa, saya Nadia Dina akan menemani Anda dalam program berita aktual siang ini yang menyajikan rangkuman informasi terkini dan peristiwa penting dari berbagai daerah di tanah air. Pemirsa, upaya pemerintah untuk mewujudkan energi yang lebih ramah lingkungan terus dilakukan. Salah satu langkah terbarunya adalah dengan meningkatkan kadar etanol pada bahan bakar minyak atau BBM hingga 10%. Kebijakan ini merupakan bagian dari program energi bersih nasional yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon serta ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil dari luar negeri. Saat ini, kadar etanol yang digunakan dalam BBM produksi Pertamina masih berada di angka 3,5%. Pemerintah menilai penambahan kadar etanol hingga 10% dapat membantu memperbaiki kualitas udara sekaligus mendukung target penurunan emisi gas ramah. Namun, rencana tersebut tidak serta-merta mendapat sambutan positif dari semua pihak. Sebagian masyarakat, terutama para pemilik kendaraan lama, merasa khawatir. Mereka menilai penggunaan etanol dalam jumlah besar dapat memengaruhi performa mesin dan bahkan menimbulkan kerusakan pada komponen kendaraan tertentu. Kekhawatiran ini muncul karena belum semua kendaraan di Indonesia dirancang untuk menyesuaikan diri dengan bahan bakar yang mengandung etanol tinggi. Sementara itu, di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa langkah ini adalah bentuk transformasi energi menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Lalu, bagaimana sebenarnya dampak dari campuran etanol 10% terhadap kendaraan bermotor, dan apakah masyarakat perlu cemas dengan kebijakan baru ini? Untuk menjawabnya, berikut laporan langsung dari lapangan. Pemerintah berencana menambahkan kadar etanol hingga 10% pada bahan bakar minyak alias BBM. Saat ini kadar etanol pada BBM yang dijual oleh Pertamina hanya 3,5%. Kepastian kewajiban penambahan etanol itu disampaikan Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia. Bahlil mengatakan pemerintah berencana mewajibkan campuran bensin dengan etanol untuk membuat BBM yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Pemerintah berencana mewajibkan bensin dicampur dengan etanol 10% atau S10. Etanol merupakan alkohol yang berasal dari bahan nabati seperti tebu atau singkong. Campuran bensin 90% dengan etanol 10% ini disebut untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor. Pernyataan ini kemudian membuat resah kebanyakan masyarakat akan kondisi kendaraan apabila memakai BBM dengan kandungan etanol 10%. Lalu bagaimana dampak etanol 10% pada kendaraan? Dimuat Kompas.com pada Rabu 8 Oktober, Tri Yuswi Jayanto Zainuli, Guru Besar Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan pakar bahan bakar serta pelumas mengatakan ada hal positif dan negatif mengenai penggunaan etanol pada BBM. Pengaruh positifnya menaikkan oktan dan berkontribusi mengurangi emisi CO2. Yuswidianto menambahkan etanol berasal dari tumbuh-tumbuhan sehingga menyerap CO2. Diolah menjadi bahan bakar dipakai di kendaraan dan menghasilkan CO2 lagi. Namun demikian, dampak negatifnya BBM dengan kandungan etanol 10% ialah bisa merusak kendaraan yang berusia di bawah tahun 2000. Kendaraan di atas tahun 2000 biasanya memiliki tingkat toleransi etanol sampai 20%. Selain itu, kondisi iklim di Indonesia yang lembab turut berpengaruh. Pasalnya etanol memiliki sifat hidroskopis yaitu menarik uap, di mana etanol bisa mengurangi RON atau Research Octane Number. RON adalah tingkat oktan atau standar kualitas bahan bakar bensin. Terima kasih atas laporannya. Pemirsa, kebijakan energi bersih tentu merupakan langkah penting bagi masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Namun, transisi menuju bahan bakar ramah lingkungan juga perlu diimbangi dengan kesiapan teknologi kendaraan dan edukasi kepada masyarakat. Semoga kebijakan ini tidak hanya membawa manfaat bagi lingkungan, tetapi juga tetap aman dan efisien bagi para pengguna kendaraan di tanah air. Saya Rara Dadina, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan berita aktual siang ini, dan sampai jumpa pada program berita berikutnya.